Halo, perkenalkan nama saya Siti Anisya, NIM 05119033 dari PG PAUD Narotama Surabaya. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kesehatan dan gizi untuk anak usia dini. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang menjaga kesehatan anak usia dini. Seperti kita ketahui bersama bahwa anak antara usia 1-5 tahun, anak usia 5 tahun pertama adalah masa-masa yang paling penting bagi pertumbuhan anak. Pada masa tersebut, anak akan sangat aktif dalam mengeksplor banyak hal. Nah, keaktifan anak-anak tersebut dapat meningkatkan perkembangan kognitif sang anak, perkembangan motorik, perkembangan sosial, emosional, perkembangan mental, dan tentu saja anak yang aktif, maka kesehatan mereka sangat perlu diperhatikan. Nah, bagaimana ciri-ciri anak yang sehat? Anak yang sehat yang pertama adalah anak tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usia. Pertumbuhan anak, kita bisa melihat apakah anak mengalami penurunan atau perkembangan dalam pertumbuhannya. Kita bisa melihat pada kartu menuju sehat KMS. Di situ nanti ada kelihatan grafik tiap bulannya. Kalau sudah usia sekolah, biasanya kartunya dapat dari sekolah. Cuman kalau masih usia belum sekolah, biasanya kartunya dapat dari puskesmas atau dari kader posyandu. Ciri anak sehat yang kedua yaitu anak tumbuh tegak dan padat. Nah, bagaimana anak bisa tumbuh tegak dan padat? Pastinya akan sangat dipengaruhi oleh nutrisi, asupan gizi yang mereka dapatkan. Ciri yang ketiga anak sehat yaitu anak memiliki rambut, kulit, dan kuku yang bersih. Kulit kuku yang berwarna pink ini menunjukkan bahwa anak tidak menderita anemia atau tidak menderita kekurangan darah. Kulit yang bersih, tidak kering, dan tidak bersisik ini menunjukkan bahwa anak sehat. Yang keempat yaitu nafsu makan baik dan BAB lancar. Anak yang memiliki nafsu makan yang baik itu bisa dipastikan bahwa anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Makin lahap, maka anak makan dengan lahap. Itu menunjukkan bahwa tidak ada gangguan mengunyah atau menelan pada anak. Ciri yang kelima yaitu anak bergerak secara aktif dan berbicara lancar sesuai tahapan usia. Anak yang merespon dengan berjoletan riang, terus melakukan kontak mata, itu juga menunjukkan bahwa anak tersebut tumbuh dengan sehat. Dan yang keenam adalah tidur dengan nyenyak dan waktu yang cukup. Nutrisi yang cukup itu akan menjamin sel-sel tubuh dengan baik dan metabolisme tubuh berjalan lancar. Jika semua ini tercukupi, anak akan tidur dengan nyenyak. Inilah saat ideal pertumbuhnya sel-sel dalam sel-sel tubuh dan otak anak. Setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri anak yang sehat, selanjutnya orang tua bisa apa yang bisa orang tua lakukan untuk menjaga kesehatan anak? Yang pertama orang tua bisa lakukan adalah orang tua menjamin asupan nutrisi sang anak. Banyak orang tua yang salah dalam menganggap bahwa anak yang gemuk itu adalah anak yang sehat. Padahal belum tentu. Anak gemuk tercukupi kebutuhan nutrisinya secara seimbang. Mungkin bisa saja anak yang gemuk itu mendapatkan asupan lemak yang berlebihan, sementara nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangannya tidak tercukupi. Yang kedua yaitu pemberian ASI. Nah, ASI adalah nutrisi terbaik bagi anak. Di dalamnya kandungannya sudah lengkap. Ada terkandung protein, lemak, vitamin, karbohidrat, kalsium, dan zat besi yang lebih mudah diserap bayi. Saat bayi baru lahir, ibu memproduksi sedikit cairan yang disebut sebagai cairan kolostrum. Nah, meskipun sedikit, kolostrum itu merupakan sumber nutrisi yang kaya faktor akan pelindung kekebalan tubuh dan faktor pertumbuhan. Selanjutnya kita harus memperhatikan MPASI sang anak. WHO merekomendasikan agar bayi mulai diberi makan saat usia 6 bulan. Nah, pada umumnya tubuh bayi berusia 6 bulan itu sudah siap menerima makanan. Tapi kita harus perhatikan makanan apa yang cocok untuk bayi 6 bulan. Nah, bayi saat dapat duduk dengan lehernya tegak, mengangkat kepala tanpa dibantu. Nah, terus bayi yang siap untuk MPASI selanjutnya itu kemampuan motoriknya sudah baik, dia sudah bisa meraih dan menggenggam makanan tersebut, terus bayi terlihat lapar dan teriak makan. Sebelum bayi umur 6 bulan kita tidak menganjurkan untuk memberi makan karena kenapa? Karena usus bayi itu belum siap untuk mencerna MPASI. Sehingga nanti bisa mengalami sembelit, terus diare, perut kembung, alergi makanan, dan bisa
juga akan mengalami akibat kematian. Yang kedua, yang dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan anak yaitu menjaga kebersihan sang anak. Kebersihan yang pertama yaitu kebersihan mulut. Orang tua mengajarkan anak untuk sikat gigi teratur. Terus yang kedua yaitu kebersihan kuku. Nah, kita mengajarkan anak untuk 1 minggu sekali memotong kuku. Kita periksa kuku anak, kita bersihkan. Yang ketiga yaitu membantu anak menjaga kebersihan tubuhnya. Kita periksa, nah bagian-bagian yang seringkali terlewatkan yaitu misalnya bagian bawah telinga. Ini kita harus sering-sering mengecek untuk menjaga kebersihannya. Kalau untuk menjaga kebersihan biasanya anak-anak suka air, kita bisa mengajarkan anak-anak waktu saat mereka mandi. Terus kebersihan tangan, kita mengajarkan anak-anak untuk selalu mencuci tangan. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kaki. Kita harus mengajarkan kepada anak untuk mencuci kaki setelah mereka bermain agar kakinya tidak bau. Jadi kaki yang sehat adalah kaki yang tidak bau, karena bau itu disebabkan dari jamur. Menjaga kebersihan yang selanjutnya adalah kita mengajarkan anak untuk toilet training. Terus kita mengajarkan anak untuk menutup mulut saat batuk dan bersin. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan di dalam rumah, kita sebagai orang tua bisa mengajarkan anak untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Jika lingkungan kita bersih, maka badan anak juga bersih. Selanjutnya juga dengan cara menjaga kebersihan makanan dan minuman. Untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman, kita memperhatikan pola jajan si anak. Nah, anak jangan dibiarkan sering-sering jajan sembarangan. Kita harus memperhatikan jajan apa yang dibeli anak. Dan yang terakhir, yang orang tua bisa lakukan untuk menjaga kesehatan anak usia dini yaitu kita mengajak anak imunisasi secara teratur sesuai jadwalnya. Jadi bayi yang baru lahir itu memiliki kekebalan yang pasif, yaitu antibodinya dia didapat dari ibu saat bayi masih dalam kandungan. Namun kekebalan itu hanya bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Setelah itu bayi akan menjadi rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Karena itu imunisasi diberikan sejak bayi. Imunisasi ini bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dan kadar tertentu. Nah, selain tujuan itu, imunisasi pun bertujuan mencegah terjadinya penularan penyakit sehingga lingkungan terlindungi dan sehingga mereka terlindungi dari wabah. Nah, imunisasi yang rutin dan lengkap dibagi menjadi imunisasi dasar dan lanjutan. Untuk memudahkan orang tua, orang tua bisa menjadwalkan jadwal di pusat-pusat kesehatan yang menyediakan layanan imunisasi seperti posyandu atau ibu bidan tempat kita melahirkan. Biasanya di situ ada di rumah sakit atau di klinik, dia menjadwalkan jadwal imunisasi. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.